Hai, shalom, salam sukacita, salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan Anda di acara Tetap Tersenyum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kata sepakat. Kenapa ini penting kesepakatan? Karena kesepakatan merupakan sebuah kata dari surga untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Ya, di dalam Alkitab dalam Matius pasal 18 ayat 19 dikatakan begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow, ini luar biasa. Jadi ternyata Tuhan kita itu adalah Allah atas sebuah kesepakatan. Iblis itu tahu, makanya kesepakatan itu dipatahkan, di mana terjadi kepahitan di antara keluarga, suami istri bertengkar, lalu menyimpan rasa marah, rasa jengkel, kebencian, sehingga dua pribadi tidak bisa sepakat. Makanya ketika dua pribadi tidak sepakat, maka berkat pun tidak akan pernah datang. Karena apa? Tercuri karena ketidaksepakatan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana orang itu bersepakat. Sepakat itu ada beberapa. Sepakat itu pasti ada unsur rendah hatinya. Bagaimana orang itu bisa belajar untuk menghargai pandangan orang lain. Rendah hati itu berarti orang ini bisa menerima pendapat orang lain. Tidak egois, tidak cuma memikirkan diri sendiri. Kesepakatan itu adalah juga tadi saya bilang tidak sombong. Kesepakatan itu berarti memberikan kepercayaan bagi orang lain juga. Nah, dari sinilah kita bisa belajar untuk ketika kita sepakat ada pribadi Yesus di situ. Ada kerendahan hati, ada kesabaran, menerima kelemahan orang lain. Ada pribadi Yesus di situlah maka berkat Tuhan itu dicurahkan. Amin. Satu hari ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dan ibu ini berdoa karena anaknya lagi kecelakaan. Anaknya ini anak umur 5 tahun, saudara, itu jatuh dari atap. Ya mungkin ini rumahnya saya nggak tahu modelnya rumahnya gimana, tapi ini kayak rumah Belanda begitu loh. Jadi dia punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Anaknya satu umur 7 tahun yang laki-laki, dan yang kedua umur 5 tahun yang perempuan. Dan nggak tahu gimana mereka itu kayak punya ruangan di atas apa itu langit-langit, di balik langit-langit itu ada ruang-ruangan begitu. Nah, kakaknya yang 7 tahun laki-laki ini sudah biasa, dia lihai, sudah tahu jalannya. Nah, dia nggak tahu satu saat diikuti oleh adiknya. Nah, rupanya adiknya salah pijak, nggak tahu gimana salah pijak, akhirnya adiknya jatuh ke bawah. Kok masih untung? Nah, ini untung itu selalu pakai kata yang luar biasa, untung ya. Orang suku tertentu selalu pakai kata untung ya. Kalau kakinya kena kecelakaan untung kaki satu gak dua, itu kata untung itu. Kalau dua untung gak masuk rumah sakit kan itu. Kalau masuk rumah sakit untung gak mati kan begitu. Jadi masih ada untungnya terus. Nah, ini untung jatuh pas di ranjang dari papa mamanya. Ranjangnya besar. Cuman masalahnya tangan kanannya ini kena di pinggiran kayu dari ranjang dari orang tuanya itu. Dah mungkin jatuhnya gimana, terlalu keras sampai akhirnya dia mati separuh, saudara. Ini nggak tahu sarafnya gimana yang kena sampai akhirnya tangan ini nggak bisa digerakkan. Nah, kalau sudah seperti itu, ketika orang tuanya tahu, wah, orang tuanya ini bingung mau dibawa kemana. Ya ada yang usul, oh ini di luar negeri, di negara A. Di negara A ini bagian tulangnya bagus. Ya kalau mengerjakan tulang ini cukup oke, bagus, hasilnya bagus, sudah banyak yang berhasil. Tapi di pandangan yang lain, teman-teman dokter yang lain nggak perlu, karena ini bukan patah atau putus, bukan, tapi ini remuk, jadi perlu terapi. Nggak perlu sampai ke luar negeri, di Indonesia aja bisa. Wah, terjadi sebuah diskusi berat, saudara. Ya bukan masalah biaya sih. Kedua orang ini mampu biaya. Cuma mereka mau yang efektifnya di mana? Mau di luar negeri atau di Indonesia begitu. Waduh, terjadi perdebatan di antara suami istri dan kebingungan. Nah, kalau sudah begitu, biasanya yang jadi korban pertanyaan adalah pendeta, biasanya begitu. Lalu dia datang kepada saya dan lalu cerita. Nah, pertanyaan terakhir itu yang mengerikan apa? Menurut Pak Yudi gimana? Wah, itu kan pertanyaan berat. Kalau saya bilang nanti ke luar negeri aja, iya kalau betul. Kalau salah, wah pendetanya kurang peka ini. Wah, jadi salah kan, jadi repot. Jadi gimana? Akhirnya saya ingat ayat ini. Kalau dua orang sepakat
maka itu akan mendatangkan mujizat. Lalu saya beritahu ibu-ibu, sekarang jangan tanya saya, tanyalah suamimu dan sepakatlah dengan suamimu. Sepakatlah dengan suamimu. Maka saya percaya ayat ini akan terjadi. Sepakat bersama-sama. Wah tapi Pak, suami saya begini, dia cerita begini. Udah, otoritas Tuhan itu ada pada seorang pria. Tanyalah pada suamimu apa yang jadi jawaban suamimu, belajarlah taat. Belajarlah sepakat bersama-sama. Akhirnya mereka tanya, mereka berdiskusi, akhirnya suaminya memutuskan untuk tetap di Indonesia saja. Dia bilang, ya oke, di Indonesia. Kalian sepakat ya di Indonesia? Oke, kalian sepakat, kita akan berdoa sepakat juga bersama dengan saya. Minta mujizat Tuhan, kata Alkitab. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Meminta apapun juga, jelas apapun itu berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini firman Tuhan. Lalu sepakatlah kita minta mujizat. Sepakat mujizat. Waduh. Saudara, setelah itu hampir 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, 2 orang tua datang ke gereja berdoa bersama dengan saya, khusus hanya berdoa untuk anaknya ini. Kita doakan, kita doakan, kita doakan. Ya kita sepakat berdoa minta mujizat, dan di tengah-tengah itu suaminya bertobat, ya mau terima Tuhan, lalu dibaptis juga. Wah, mengalami sebuah pemulihan keluarga yang luar biasa lewat itu, lewat peristiwa ini. Anaknya masih belum sembuh, tapi mujizat pertama datang, apa itu? Papanya bertobat, dibaptis, keluarganya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tepat sekian bulan kemudian, waktu diperiksa ke dokter-dokternya geleng-geleng. Ini mujizat. Karena diperkirakan akan lebih lama. Karena terapi akan lebih lama. Tapi ternyata hanya dengan beberapa bulan saja tiba-tiba jadi pulih dan sempurna. Dokternya bilang ini cuma mujizat yang bisa melakukannya. Wah, saya ditelepon oleh ibu orang tuanya suami istri ini. Mereka berkata, Pak, mujizat terjadi. Anak saya sembuh, dikatakan sekarang total sempurna, Pak. Saya bilang kan, tuh kan kata Alkitab, sepakat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan mendatangkan mujizat buat Anda. Karena itu saudara, jagalah untuk tetap bersepakat. Suami istri, lihatlah, kesepakatan itu adalah jembatan untuk kita melihat mujizat Tuhan. Iblis berusaha untuk mengacaukan itu. Supaya apa? Anda tidak diberkati. Justru hari ini Anda tahu Anda harus sepakat dengan pasanganmu, sepakat dengan keluarga. Mari di dalam kesepakatan itulah Tuhan pasti memberkati kita. Amin, amin. Saya mau berdoa buat Anda hari ini. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami problem keluarga yang itu, yang menghancurkan kesepakatan orang tua dan anak, suami istri. Mungkin terjadi sebuah pertengkaran sehingga tidak sepakat. Makanya jangan heran keluarga Anda kacau rasanya. Tuhan ingin Anda bersepakat bersama-sama. Untuk itu saya mau berdoa sekarang. Tuhan pulihkan keluarga ini. Supaya seperti kata firman-Mu, kami boleh berjalan bersama-sama dalam kesepakatan. Sebab di dalam kesepakatan itulah mujizat terjadi. Sepakat merupakan sebuah jembatan untuk kami boleh melihat mujizat terjadi. Kami percaya kata firman-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa sekarang, pulihkan keluarga demi keluarga supaya mereka mengalami kesepakatan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda di acara Tetap Tersenyum. Untuk itu jangan lupa bagi saudara yang belum subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Lakukan itu sebab Anda akan terupdate terus ya melalui YouTube GMS Kalimantan. Kita akan terus diberkati. Jangan lupa acara Tetap Tersenyum tiap hari Senin jam 6 sore di waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah. Kita akan semua diberkati dan kita belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan berkati. Bye-bye.